Ya pemirsa, karena mengingat sebentar lagi debat ketiga akan digelar, debat kedua untuk Capres pemirsa tepatnya tanggal 7 Minggu besok. Itu temanya adalah pertahanan keamanan, hubungan internasional dan juga geopolitik. Tampaknya memang pas malam hari ini saya akan ajak Anda untuk melihat bagaimana kemudian nantinya janji-janji kampanye untuk calon presiden dan calon wakil presiden pemirsa mulai dari nomor 1, 2, dan 3. Di studio TV One ini sudah hadir narasumber saya pengamat pertahanan dan hubungan internasional Pak Khairul Fahmi. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Fahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya akan menyapa satu persatu pemirsa. Ini juru bicara dari Capres dan Cawapres. Saya sudah melihat dan mendengar di sini Bang Daniel Anzar Simanjuntak dari TKN Prabowo Gibran. Selamat malam Bang Daniel, dan juga ada narasumber selanjutnya di sini mewakili Ganjar Mahfud, Pak Abdullah Mansur. Selamat malam Pak Mansur. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Caca, Mas Fahmi, Bang Andi, Bang Ansar. Baik, sambil saya menunggu di sini dari Timnas Amin, yakni Bang Mardhani Alisera yang juga akan bersama dengan kita. Tapi saya mungkin ingin ke Pak Fahmi terlebih dahulu, supaya kita ini adil ya, 1, 2, dan 3 dibacakan nomor urut. Bapak pasti sudah mendengar apa yang ingin ditawarkan oleh masing-masing Capres dan Cawapres mengenai penyelesaian konflik di Palestina. Menurut Bapak, ini jelas tidak how to-nya atau mau ngapain? Karena hampir sama semuanya pro kepada Palestina. Atau seperti apa Bapak sebagai pengamat? Iya, kalau kita lihat memang hampir nyaris tidak ada perbedaan ya. Semua sikapnya hampir serupa, berpihak pada perjuangan rakyat Palestina kan gitu. Cuman kemudian turunannya nih yang kita perlu dengar untuk dielaborasi di debat Capres besok. Karena kalau nggak jelas bagaimana kita meyakinkan para pemilih misalnya nanti kalau kalau sama saja kan gitu. Jadi harus diferensiasinya apa nih gitu. Ini yang menarik saya kira. Iya, dipantik di pemicunya oleh Pak Fahmi di sini, sekaligus saya mau mensapa di sini Bang Mardhani Alisera yang sudah tersambung juga lewat sambungan Zoom mewakili Timnas Amin. Assalamualaikum Bang Mardhani. Ya, ini tampaknya masih dalam proses ya. Sambil saya menunggu komunikasi saya dengan Bang Mardhani, ini kita sudah menanti ini bagaimana kemudian lebih jelasnya langkah konkretnya. Bang Mardhani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau ke Bang Mardhani terlebih dahulu, nomor urut 1 ini. Pak Fahmi di sini pengamat mengatakan belum jelas ini mau ngapain atau konkretnya penyelesaian konflik di Palestina seperti apa. Dari pasangan Amin seperti apa? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Palestina setahu saya jadi concern 3 pasangan calon presiden. Kami bahagia karena baik Mas Anies, Pak Prabowo, Mas Ganjar punya komitmen untuk kemerdekaan Palestina. Karena itu memang amanat konstitusi, the last chapter of colonialization. Tinggal bagus temanya bagaimana kita membumikan agar Palestina merdeka. Tentu kalau dari perspektif pasangan Amin, kemerdekaan itu harus terukur, harus punya deadline, dan karena itu perlu struktur, perlu sumber daya, perlu target, dan perlu pernyataan tegas. Anies Baswedan punya target kemerdekaan Palestina sesegera mungkin. Begitu. Oke, baik. Sesegera mungkin maksudnya apa ya? Lebih konkret lagi mungkin, Bang Mardhani. Mau ngapain gitu? Bikin perjanjian kah atau apa? Betul, dan kita punya mandat 5 tahun. Dalam 5 tahun kita akan mengusahakan kemerdekaan Palestina, tentu dengan segala daya upaya. Contohnya kita buat struktur khusus di Kemenlu yang memang mengurus tentang kemerdekaan Palestina. Ada orangnya, ada anggarannya, ada targetnya, dan menjadi perhatian utama Presiden dan Wakil Presiden. Begitu. Biro khusus ya. Oke, ini sudah mulai konkret ini. Sekarang saya ingin ke Bang Daniel. Bang Daniel, kalau dari Bang Daniel seperti apa? Pak Prabowo ini akan berbuat seperti apa? Mengingat ini janjinya adalah kemerdekaan Palestina. Seperti apa Bang Daniel? Pertama tadi seperti disebutkan oleh Bang Mardhani, bagi Pak Prabowo ini adalah amanat konstitusi. Kemerdekaan Palestina itu adalah tutang sejarah bagi Indonesia, dan Pak Prabowo tentu mengemban
hutang sejarah ini agar kemudian bisa ditunaikan. Di Palestina merdeka itu harus menjadi perjuangan diplomasi luar negeri Indonesia, karena itu adalah amanat konstitusi. Itu pertama. Kemudian kedua, apa yang dilakukan untuk mewujudkan komitmen itu? Langkah pertama tentu adalah langkah deklaratif namanya. Langkah deklaratif itu adalah Pak Prabowo akan memastikan mendirikan kedutaan besar di Palestina. Kedutaan besar Indonesia di Palestina akan didirikan oleh Pak Prabowo ketika Pak Prabowo menjadi presiden. Kenapa itu harus dilakukan? Itu menunjukkan sikap terang dan sikap tegas kita secara diplomatik bahwasannya ketika kita berdiri di Palestina, kita berada di depan Palestina, maka kedutaan besar Palestina kedutaan besar Indonesia akan berdiri di Palestina, bukan lagi di tetangga negara-negara tetangga dan segala macam, tapi memang kedutaan besar untuk negara Palestina. Nah, ini pesan deklaratif pertama tentu. Kemudian yang kedua yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo, selama ini Pak Prabowo sudah menjadi salah satu ikon diplomasi pertahanan di tingkat ASEAN, Asia, bahkan di dunia. Karena setiap momentum forum-forum internasional, terutama terkait dengan pertahanan, Pak Prabowo mampu menyedot banyak perhatian dan menyampaikan konsepsi-konsepsi menarik terkait dengan perdamaian dunia. Salah satunya adalah sering kita sebut, Pak Prabowo sering sampaikan yang disebut dengan ASEAN Way. Itu mengajarkan bagaimana kearifan negara-negara Asia menuntaskan banyak konflik di negaranya masing-masing, dan termasuk negara-negara Asia Tenggara misalnya, yang mampu menyelesaikan banyak konflik di negaranya dengan damai. Nah, ini yang ingin dibawa oleh Pak Prabowo agar negara-negara besar yang terkait dengan konflik Palestina, Israel dan Palestina itu bisa mengadaptasi istilah ASEAN Way yang ditawarkan oleh Pak Prabowo, yaitu kebesaran hati untuk hidup bersama dan sebagainya. Ketiga, Mbak Caca, Pak Prabowo juga ingin memastikan membangun solidaritas, terutama negara-negara Timur Tengah. Nah, Indonesia selama ini dianggap negara Islam yang bisa menjadi leader di antara negara-negara Islam lainnya. Kenapa? Karena Indonesia cenderung dianggap tidak memiliki konflik interest dengan negara-negara Islam lainnya. Oleh sebab itu, Pak Prabowo ingin menempatkan diri Indonesia itu sebagai negara yang bisa merangkul dan memimpin dialog antar negara-negara Islam ini untuk bareng-bareng memperjuangkan Palestina merdeka. Baik. Nah, yang keempat, ini juga penting, Pak Prabowo untuk mempersiapkan. Sekarang saja sudah dimulai. Pak Prabowo sudah menerima 20 lebih, sekitar 25 mahasiswa Palestina belajar di Universitas Pertahanan. Mereka belajar beasiswa penuh, dipersiapkan sumber dayanya agar kemudian mereka siap yang membantu dan mempersiapkan Palestina merdeka itu, sehingga sumber daya anak-anak Palestina itu akan lebih baik di masa yang akan datang. Baik, Demikian. ditahan dulu Bang Daniel. Sekarang saya ke Pak Mansur dari nomor 3 seperti apa? Pak Ganjar ingin berbuat apa ini untuk langkah konkret terhadap Palestina, Pak Mansur? Ya, terima kasih Mbak Caca. Dari pasangan 03 khususnya komitmen Mas Ganjar selaku calon presiden, juga Pak Mahfud sebagai calon wakil presiden pasangan 03, bicara tentang kemerdekaan Palestina itu sudah tidak debatable lagi. Kami sudah hakul yakin bahwa itu adalah amanah konstitusi yang harus terus diperjuangkan sampai kapanpun. Dan Pak Ganjar berkomitmen tidak akan mundur selangkah pun untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Apa yang akan dilakukan? Pertama, kami tim 03 akan terus
melanjutkan apa yang sudah diperjuangkan, apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi itu akan terus kami lakukan. Yang kedua, penguatan peran diplomasi saya kira menjadi urgent. Kenapa memilih penguatan peran diplomasi? Karena itu langkah yang menurut kami lebih soft dan penting segera dilakukan. Apa yang harus dilakukan diplomasinya? Saya setuju dengan Bang Dhanil tadi. Negara-negara OKI perlu diajak dialog untuk punya perspektif yang sama bagaimana memandang agar kemerdekaan Palestina itu segera terwujud. Kemudian dialog juga umpamanya melakukan peran-peran diplomasi dengan negara-negara yang dalam kacamata kita ada di belakang Israel umpamanya kan gitu. Kenapa tidak kita melakukan peran-peran diplomasi untuk mendorong atau menekan Israel sekalipun melalui negara-negara yang sekutunya katakanlah agar menghentikan agresi atau serangan terhadap Palestina, karena apapun bentuknya yang namanya penjajahan itu di muka bumi harus dihapuskan, itu sesuai dengan amanah konstitusi kita. Baik. Jadi pertama langkah penting itu adalah akan meneruskan langkah-langkah yang sudah dilakukan Pak Jokowi. Kedua, kami akan meningkatkan peran diplomasi baik pada negara-negara OKI ataupun negara-negara yang di belakang Israel. Mungkin itu sementara Mbak. Terima kasih. Ini sudah saya tangkap satu persatu, bangun biro khusus di Kementerian Luar Negeri, bikin kedutaan langsung di Palestina, dan bahkan melakukan langkah diplomasi yang agresif untuk memerdekakan Palestina. Pertanyaannya Pak, saya beberapa kali baca buku kajian tentang Palestina bahwa memerdekakan Palestina sulit. Karena dunia internasional, negara-negara Islam juga sulit untuk bersatu. Bahkan di dalamnya faksi Hamas dan Fatah juga tidak akur. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Apakah ini hanya kebijakan populis? Sesaat lagi.